Mata hatiku seakan dibukakan atas sebuah fenomena itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka semua berubah menjadi celeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam dimanapun Anda berada. Kembali lagi. Dan saat ini saya tertarik dengan tulisan Wahyu Rian, Bermalam di Kampung Siluman Celeng. Tapi sebelum kita dengarkan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Mari kita dengarkan ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Petik makna dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini ya. Pengalaman ini memang sudah lama berlalu. Kalau tidak salah ingat, ketika pada tahun 2002, bulan dan tanggalnya saya sudah lupa. Tapi yang jelas kejadian itu beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Saya memiliki dua orang teman. Yang pertama namanya Rahmat, tapi lebih sering saya sapa namanya Kampret. Asalnya Karanganyar, Jawa Tengah. Dan yang kedua namanya Surono, pemuda berasal dari Tegaldowo, Rembang. Pertemanan kami berawal dari sebuah pekerjaan di Malinau, Kalimantan Utara. Hampir setengah tahun, suka duka kami lewati bersama. Kebetulan kami bertiga itu satu mes. Sebenarnya, sebagaimana para perantau, rasa senasib sepenanggungan membuat kami sudah selayaknya saudara. Karena kontrak saya dan Surono habis, kami berkesempatan pulang kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar bagi kami, namun kami sepakat untuk tidak balik ke sana lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian ternyata Kampret pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang Kampret akan mampir dulu di rumah saya Tuban. Setelah sehari kemudian, kami diajak ke rumahnya di Klaseman, Karanganyar. Setelah 2 atau 3 hari di rumahnya, kami berencana ke rumah Surono di Ngunem, Rembang. Dengan berboncengan motor dari Solo, saya dan Kampret menyusuri jalan lenggang bertepikan hutan menuju Tegaldowo. Saya dan Kampret sama sekali tidak paham daerah itu. Sama-sama baru sekali, mungkin kalau dari Tuban saya agak paham. Jangan tanya ya kenapa tidak pakai internet atau pakai Google Map. Karena saat itu belum ada. Kalaupun kami pakai HP, hasil dari kerja kami itu cuma mampu beli Nokia 3315 yang kalau getar, kayak gempa. Memasuki hutan itu benar-benar membuatku terasa aneh dan nampak temeram karena tinggi pohon jati berukuran 5 pelukan orang dewasa. Ditambah lagi jalan aspal yang lebarnya sebadan truk, berkelok-kelok menghindari bukit-bukit padas mengular. Tak ada rumah hampir sepanjang 5 km. Saya teringat waktu saya kecil diajak bapak ke Randu Blatung via Blora, 20 km Jati Perawan. Rumah yang saya temui hanya rumah panggung khas Polihutan, yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang saya lewati hampir sama persis. Dan untungnya, saya dan Kampret sudah sempat mampir makan bakso di pertigaan Besyun Jepun. Jadi kami tidak terlalu kelaparan, walau sebenarnya perut sudah memberikan kode siaga. Kok nggak sampai-sampai ya? Keluh Kampret padaku. Merasa penat di pantat sejak dari Solo menuju lokasi ini. Sebentar lagi lah, bentar lagi juga nyampe kok, hiburku. Jangan-jangan petunjuknya Surono itu salah. Enggak mungkin itu. Lah ini bener kok arahnya ke sini, jawabku. Kampret nampak tidak puas dengan jawabanku, tapi dia tidak membantah. Lol, kamu enggak ngerasa? Keadaan semakin mistis ini loh. Sejak kita masuk belokan ke pertigaan dari pos polisi hutan tadi, perasaanku rasanya enggak karuan. Sejak masuk lintasan portal tadi,
Maksudmu di pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya tadi toh? Iya bener di situ. Memang sih, kayaknya dikasih palang itu supaya truk gak diizinin lewat, kataku beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis. Meski saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Coba Dalul, kamu nalar saja. Masa 10 km gak ada rumah? Hutan terus isinya. Pohon jatinya besar-besar gak lazim di Jawa. Kok kayak di Malinau ya rasanya ya. Tapi saya gak mau mengiyakan kata kampret itu, meski akal saya merasakan yang sama. Lah yo wajar toh, kita masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga hutannya masih perawan. Lah gak pernah dijamah sama orang kok. Jangan berpikir aneh-aneh lah, yang penting kita sampai ke sana. Kata hutan larangan malah menggelitik pikiranku. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya tidak boleh ke situ. Karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan dan lahan usaha manusia. Enggak lah. Udahlah, gak bisa mikir aneh-aneh. Batinku mengusir ketakutanku sendiri. Kayaknya kita sudah masuk ke area perkampungan. Tuh, lihat tuh. Lihat, ada ladang dan sawah, seru kampret. Memang terasa kami sudah seperti keluar hutan. Pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan di sisi lain, saya sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu kami sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah untuk menyalakan uplek. Uplek itu penerangan. Rumah-rumah yang sangat sederhana profil rumah pedesaan itu, seperti gebyok, rumah papan untuk rumah utama, dan gapitan digelam kulit jati untuk bagian belakangnya. Benar-benar tampak teratur, rapi dan bersih. Saya mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Sore Pak, selamat sore. Maaf, ke Gunem masih jauh ya Pak? Bapak itu kelihatan kebingungan. Maaf Kisana, maaf. Saya tidak tahu soal itu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf ya, saya duluan. Rumah Ageng itu di sebelah sana itu loh, yang besar yang ada pendapanya. Sambil tunjuk arah dengan jempolnya, khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat saya dan kampret penasaran. Kayaknya desa ini terisolir ya. Sampai sebutan masih menggunakan istilah lama seperti zaman Kesultanan Jawa zaman dahulu, komentar kampret. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi, kayak suku Baduy di Banten atau mirip orang Samin di Kelapa Dhuwur. Segera saya geret kampret menuju ke pendapa Ki Ageng yang tidak jauh dari tempat kami bertanya. Kulon nuwun Ki, seruku dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Monggo Kisanak monggo. Bersama itu muncul seorang tua gagah dari dalam rumah tersenyum kepada kami. Janur Gunung, tumben ada tamu dari kota. Sudi mampir ke rumah saya. Mangga, silakan duduk, katanya. Terima kasih Ki, terima kasih. Ada apa ya malam-malam Kisanak tuh kesini? Begini loh Ki, kami ini dari Solo mau ke Tegal Dawa Gunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya ke sini. Tapi kok nggak sampai-sampai ya Ki? Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami. Kemudian Ki Ageng menjawab, Kisana, sebetulnya Tegal Dawa sudah dekat. Tapi ini sudah malam. Kisana berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Dan saya khawatir Kisana tersesat, terus malah tidak bisa kembali ke tujuannya. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai di sana. Sudah terlanjur janji dengan teman kami. Iya Ki, iya. Kami harus sampai di sana malam ini. Wah, saya nggak yakin ya kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini tuh masih perawan loh. Yang lewat saja harus izin perhutani. Di sana lihat toh, pohon-pohon besar.
Saya yang sudah tinggal lama di sini saja menyarankan Kisana untuk tinggal menginap di sini. Terlalu bahaya. Masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Sudahlah, sudah. Menginaplah di sini Kisana. Di sini terbuka lebar untuk Kisana berdua, kata Ki Ageng. Dalam keadaan bimbang kami berdua merembuk. Tinggal atau tidak? Akhirnya kami mengambil kesempatan untuk tinggal. Saya lebih senang sebenarnya untuk lanjut. Tapi kampret sudah kecapean selama perjalanan dan tentu benar-benar bikin dia kelelahan. Dia juga beralasan kalau sampai juga di Tegal Dowo, kalau perlu berangkat di pagi-pagi. Bagaimana Kisana? Jadi menginap di sini? Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan. Kalau boleh malam ini kami menginap di sini, jawab kampret. Baik kalau begitu, kita makan dulu ya. Kisana belum makan kan? Iya Ki, belum. Makanan di sini tuh sederhana Kisana. Kita makan singkong rebus ya. Maklum petani, punyanya ya cuma hasil bumi. Gak apa-apa Ki, gak apa-apa. Kami malah senang sederhana ini. Dari ladang sendiri, tidak perlu beli. Aku menimpai. Sebentar ya Kisana. Nyi, tolong sediakan singkong rebus yang tadi kita rebus ya. Tamu kita perlu makan untuk mengganjal perutnya. Iya Ki, ini juga sudah disiapkan kok. Teriak suara merdu dan bening dari dalam rumah. Keluarlah perempuan separuh baya, masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya. Dari warna kulit yang langsat, saya hampir yakin kalau Nyi Ageng ini kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat kami. Ini hasil kebun samping rumah Kisana. Semua masih alami, tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik loh. Silakan dinikmati Kisana, mumpung masih hangat. Nyaman ya Ki, suasananya di sini aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara jangkrik, ujarku sambil merasakan hangatnya singkong dan secangkir kopi. Ya beginilah Kisana. Kalau tinggal di desa itu ya sejuk. Apalagi kalau bulan purnama, cerah, tenang, dan angin semilir menyejukkan. Tapi kok nggak ada orang sama sekali ya Ki yang keluar rumah, jagong atau ngobrol atau apa begitu. Ya setidaknya ada suara radio atau TV, tanyaku menyelidiki. Memang saya rasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja. Tapi seperti layaknya dukuh modern, orang berlarian ke sana kemari, bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak benar-benar membingungkan. Di sini itu tidak ada TV, radio atau mungkin hiburan lain Kisana. Paling wayang, itu pun yang nanggap juga orang lain. Kalau hari biasa ya begini nih, sunyi, sepi. Dari tadi saya juga merasakan gak lihat ada aliran listrik Toki. Setahuku hampir 80% Jawa sudah dialiri listrik, tapi kok di sini nggak ada ya? Memang begitulah masyarakat di sini Kisana. Kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Kata selamat membuatku agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri atau memiliki aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuan. Kalau tengah malam, seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus dimatikan dan tidak boleh ada tamu. Dan makanya tadi Kisana diarahkan sama penduduk sini untuk menghubungi saya. Karena kalau terpaksa, hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung Kisana tersesat dan sudah malam, justru saya yang minta Kisana tinggal. Sebab di luar kampung ini saya tidak bisa menjamin keselamatan Kisana. Karena Kisana bukan penduduk asli di sini. Kisana saya beri kesempatan khusus. Sebab kalau Kisana tidak berada di sini, keselamatan Kisana tidak dapat saya jamin. Saya dan kampret makin bertambah takut. Batinku, tadi kalau nggak mampir lebih baik. Tapi kalau tersesat, ya tidak tahu lagi gimana ini. Oleh karena itu, sekarang Kisana tinggal saja di atas sana ya. Saya dan kampret kaget setengah mati.
karena kami akan tinggal di puncak Joglo Pendapa, atau orang Jawa menyebutnya Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti Kisanak saya sediakan tangga. Di atas juga sudah saya bersihkan, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya itu sudah merasakan kalau bakal ada tamu, jadi sudah saya bersihkan. Dan ingat, apapun yang terjadi di bawah sini, jangan takut. Jangan khawatir dan jangan berteriak atau mungkin menangis. Diam saja ya. Dan saya sarankan yang terakhir, waktu mau tidur, tolong tangganya ditarik saja di atas dan tutup lubang pintu masuk. Ada apa Toki? Kok kayaknya misterius begitu? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Pokoknya tenang saja, lihat sendiri. Kisanak bisa lihat di sela-sela papan di atas. Kisanak juga bisa lewat jalur lewat sela-sela genting Penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk Kisanak berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikuti nasihat saya ya Kisanak. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan Kisanak berdua melihat keistimewaan kampung kami. Sampai di sini Kisanak mengerti? Iya Ki, mengerti. Kami akan lakukan nasihat Ki Ageng. Nah, ini sudah waktunya Kisanak naik ke atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik dan jadikan sebuah pengalaman berharga. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan kami naik ke Penuwun. Ki Ageng membantu membawakan ublik untuk penerangan kami sementara. Nanti kalau saya matikan lampu, ublik ini juga dimatikan ya, ucap Ki Ageng. Ki Ageng telah turun. Tangga juga saya tarik, kampret menutup papan kayu tempat kami masuk tadi. Beberapa waktu saya lihat beberapa orang keluar rumah untuk mematikan lampu. Pret, matikan ubliknya, bisikku. Kampret beringsut mendekati ublik lalu meniupnya. Gelap gulita. Tapi mataku mulai terbiasa, ditambah lagi ada sinar rembulan menembus sela-sela genting Penuwun. Aku mulai terbiasa melihat Pendapa dari pantulan sinar rembulan purnama. Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama sempurna. Dari kejauhan saya dengar gending-gending mengalun dengan merdu, seolah ada orang yang punya gawe atau punya hajatan. Sahdu menyentuh mengingatkan saya pada mendiang kakekku yang setiap malam selalu menyalakan radio mendengarkan wayang. Rasa-rasanya ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Ternyata bulu kudukku meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwaku merasakan sebuah fenomena lain yang tak lazim. Ada hawa mistis yang merebak seiring dengan angin malam yang menusuk khas hutan jati. Beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan diterpa angin malam, sangat khas dan tak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan kampret. Bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya berada di alam lain yang penuh misteri. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telingaku seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna itu menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Saya benar-benar melihat dengan jelas Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Mesti agak remang-remang, tapi benar-benar aku melihatnya. Saya lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tengah lapang yang tak jauh dari Pendapa. Gending Jawa berkumandang semakin jelas meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing bersaut-sautan menambah alunan mistis. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarkannya saat itu. Saya kira kampret merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Memang sedang naik ke Penuwun ini, dia terlihat terdiam. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan juga penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng semua orang duduk bersimpuh menundukkan kepala.
Dengan pelan tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka termasuk Ki Ageng. Saya tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafku menegang karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan itu pelan-pelan juga menempel di sebelah saya. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski saya takut perubahan itu, tapi proses itu tetap saya perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari shaft ke shaft. Dari depan ke belakang meliuk-liuk, melingkupi semua orang yang ada di sana. Mata hatiku seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka berubah menjadi celeng. Seruku di dalam hati, mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan tentu Ki Ageng berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masing-masing dengan ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung, kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain tempat. Mungkin mereka mencari makanan atau apalah gitu di hutan. Saya menggigil gemetar karena takut. Kampret, kamu lihat tadi kan? Tanyaku dengan gemetar. Kuseka peluhku yang mulai sebesar butiran jagung itu. Iya, aku mau pingsan rasanya, ujar kampret saat itu. Tahan ya Pret, tahan. Jangan pingsan dulu, ini sudah tengah malam. Paling nanti jam 4 sudah bakalan normal lagi, hiburku padanya. Tiba-tiba satu gerombolan celeng mendekat ke pendapa. Bersahut-sahutan seolah memberi komando. Saya mulai resah. Suara itu benar-benar seperti amarah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana dan kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu kami di Penunggun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang, hendak merobohkan 4 pilar joglo tepat kami bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat, kami mulai panik. Tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Kalau kita mati di sini, bagaimana? Matilah aku, seru kampret menahan tangis. Pasrah saja, Pret, pasrah. Baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mohon pertolongan sama Gusti Allah. Nasihatku dengan suara bergetar juga karena menahan rasa takut. Saya sebetulnya juga takut tentang keadaan ini. Rasanya menyesakkan. Seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat, dalam keadaan krisis itu muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik mengumbul atap papan tempat saya dan kampret bersembunyi. Asap itu menghipnotis kami melihat pendapa itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin dan saya berada di puncak yang tertumpang ranting-ranting. Saya mulai takut dan berteriak. Sekenanya juga oleh kampret berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu saya limbung, tak sadarkan diri. Saya sudah tak tahu lagi nasib kampret seperti apa. Yang saya tahu cuma gelap. Dan semakin bertambah pekat, saya merasa dikejar-kejar celeng besar. Saya berlari, terus berlari sampai di tepi jurang, lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, tolong. Teriakku. Celeng itu tak peduli. Saya diterjang sampai masuk ke jurang, sampai menggapai semua yang ada di sekitarku. Dan akhirnya, brak! Mas. Seorang menggoyang-goyangkan tubuhku. Hidungku berbau minyak kayu putih. Saya agak pening. Mas, sadar. Saya membuka mataku mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, saya juga mencium aroma menyan madu. Saya lihat di sudut ruangan ada kumpulan asap api arang yang membumbung meninggi.
Saya mencoba duduk. Seorang lelaki yang sudah ubanan yang tak taksir sekitar umur 70-an dengan ikat wulung di kepalanya mendekatiku. "Nak, sini minum dulu air putih ini agar cepat pulih kesadaranmu. Mbah jamin 30 menit lagi pasti segar lagi." 30 menit berlalu, benar juga. Saya sudah segar seperti sedia kala. Saya lihat ada beberapa polisi hutan yang mendampingiku. "Sudah segar, Mas?" tanyanya sopan. "Iya, Pak, iya. Tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya, Pak. Teman saya ada di mana ya?" tanyaku khawatir. "Nggak apa-apa, Mas. Dia seperti Mas juga. Dia agak shock rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih kok. Apalagi Mbah Narto ini sudah turun tangan," kata polisi hutan itu. Saya baru tahu rupanya lelaki tua itu bernama Mbah Narto. Dari perkataan Pak Polisi tadi berkesan kalau Mbah Narto itu seorang paranormal. Sini, sudah hafal, Mas. Kalau ada begitu, Mbah Narto itu udah pakarnya pokoknya." Polisi itu menambahi. "Begitu ya, Pak. Terus, apa itu maksudnya?" tanyaku pada Pak Polisi. "Nanti saja, Mas, biar dijelaskan sama Mbah Narto sendiri ya. Beliau itu yang lebih tahu." Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh Pak Polisi itu, ya tentu dengan menu seadanya ya. Maklum, kami ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung tempat aparat ini menginap dari patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. "Mari, sini, duduk nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah." Mbah Narto mempersilahkan kami duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi saat itu. "Sebenarnya kalian berdua dari mana dan mau kemana? Kok sampai nyasar kemari?" tanya Mbah Narto kalem sekali. Kampret yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. "Kami berdua dari Solo, Mbah. Hendak ke rumah teman kami Tegal Dowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang di Palang ke arah Sumber, rasanya kok beda. Sampai-sampai sebenarnya kami agak curiga. Perasaan kami sudah tidak nyaman lagi, tapi ya gimana? Berhubung sudah gelap, kami akhirnya menginap di rumah Ki Ageng." "Oh, begitu ya," kata Mbah Narto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampaknya laki-laki tua ini tak heran. Kemudian ia menambahkan, "Sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat menyatakan hutan larangan. Tak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Polisi hutan selepas jam 5 sore sudah lebih banyak ngepos di sini, Mas." Beliau menghela nafas meneruskan. "Dini hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar jeritan dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia, walau lama-lama terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan merintahkan 2 orang untuk menjemput Mbah. Yang tentu rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini, paling ya sekitar 500 meter. Ya secara spiritual, Mbah hafal daerah sini, Mas." Beliau terdiam sejenak lalu menyeruput setengguk kopi, kemudian melanjutkan. "Nah, Pak Komandan tidak mau ambil resiko karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu harus kemana mencari. Jadi tak butuh waktu lama. Tapi cuma yang saya takutkan itu adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak itu. Tapi Mbah tahu kok kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng," kata Mbah Narto bergetar. Lewat kotak bantin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka. Kalau memang itu akhirnya mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng saja. Celeng itu tetap celeng ketika menjadi celeng, nalurinya juga celeng. Oleh karena itu hanya kontak dengan Ki Ageng, maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia, Mas. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia.
Meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia, jelas Mbah Narto. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian sedang berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan, terus kemudian pingsan. Untunglah polisi hutan kita ini membawa berbagai kelengkapan. Selain senjata untuk berjaga-jaga, kami akhirnya berhasil membawa kalian ke sini. Tapi maaf ya Mas, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya. Jangan takut, Mbah nanti akan ikut menyertai kalian. Siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyelusuri jalan setapak menebus hutan. Saya dan kampret sebetulnya was-was, tapi mau bagaimana? Mbah Narto sudah menjelaskan dan meyakinkan kita kalau laki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kami tiba di sebuah tempat yang agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil, seluas 2 kali lapangan voli. Berikut taksiran sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor GL Max kesayangan kampret. Kampret menggelengkan kepala. Bagaimana aku bisa naik motor sampai di sini ya wong? Jalannya juga nggak rata kayak gini, katanya heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motor, tetapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Kita mohon izin dulu sama Ki Ageng ya. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah, mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu ya. Mbah dengan anak-anak kedua ini akan memohon izin dulu. Mbah Narto memberikan kode kepada kami berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon itu kami segera berhenti langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilakan tangannya di dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telingaku seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman ini sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan pesanku ini ya nak. Perlahan-lahan bayangan itu hilang lenyap seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon besar itu. Kami terpaksa memikul bergantian membawa motor ke polisi. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amat sangatlah besar. Saya berjanji kepada pribadi, berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan. Bukan semata-mata karena pengalaman mistisku itu ya, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia. Masih terdengar di telingaku suara Ki Ageng. Camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, saya berdoa mohon petunjuk yang kuasa. Itulah pengalaman yang sangat berarti bagiku dan untuk membangun hidupku di kemudian hari. Bagaimanapun, semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai, dan semoga cerita ini bisa teman-teman ambil hikmahnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.